ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kita semuanya terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang telah menjadi larangan-larangannya. Seraya terus kita memohon ampun atas segala dosa-dosa yang sudah kita laksanakan. Wa umrina kisum fi kulli yaumin, umur kita dari waktu ke waktu terus bertambah. Namun wazam kita itu kaifah timali, dosa kita pun semakin bertambah. Umur kita semakin berkurang, dosa kita setiap waktu, setiap saat, setiap tahun terus bertambah. Kaifah timali, bagaimana kita memikulnya? Maka dari itu kita terus berusaha untuk terus meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya tercatat sebagai orang yang bahagia, orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam beberapa waktu terakhir ini kita semuanya mendengar, mengalami saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik itu gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Yang terparah adalah saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang menelan korban jiwa banyak sekali. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Agama Islam mengajarkan bahwa ujian dalam kehidupan merupakan sebuah keniscayaan yang pasti adanya akan kita alami. Orang soleh atau bukan, semuanya akan mendapatkan ujian, kelas dan tingkatannya. Ujian ada yang datang dalam bentuk sesuatu yang menyusahkan dari sisi duniawi, ada kalanya dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan. Ada orang yang lulus ujian yang tidak menyenangkan, tapi dia gagal dalam ujian yang menyenangkan. Sebaliknya ada orang yang lulus dalam ujian yang tidak menyenangkan, namun gagal dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada pula orang-orang yang tidak lulus dari kedua-duanya. Yang tidak menyenangkan dia tidak lulus, yang menyenangkan pun dia juga tidak lulus. Maka dalam kehidupan kita, ujian itu ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Ujian yang tidak menyenangkan bisa saja menjelma berupa dalam bentuk kematian, kerusakan materi berupa rumah, sekolah, perkantoran, rasa sakit, kekurangan makanan, kemiskinan dan semisalnya. Ujian yang menyenangkan yang kadangkala kita semuanya tidak sadar akan ujian ini, yang biasanya berbentuk harta, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Keduanya tidak boleh membuat kita putus asa, pesimis atau lupa daratan.
sebab keduanya merupakan ujian yang harus siap kita hadapi sekaligus sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, tanpa mereka diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar tahu orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar, dan mereka orang-orang yang dusta. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kadangkala kita semuanya berhasil menghadapi ujian berupa cobaan, musibah, kemiskinan dan sebagainya. Tapi kadangkala kita semuanya tidak mampu menghadapi ujian-ujian yang berupa kesenangan, jabatan, pangkat, harta dan sebagainya. Betapa banyak bintang-bintang yang berguguran karena dia tidak mampu menghadapi ujian berupa kesenangan itu. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam setiap menghadapi ujian, baik yang susah maupun yang menyenangkan, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan setiap musibah yang datang menimpa pada diri kita, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, barang siapa beriman, memasrahkan segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan dikembalikan kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan menambah dalam hatinya petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Oleh karenanya dalam setiap musibah kita dianjurkan untuk bersabar. Imam An-Naisaburi dalam tafsirnya mengatakan, apa itu sabar? Laisa sabru alla yajidal insanu alamal makruhi fa innahu ghairu mungkin. Sabar atas suatu musibah itu bukan berarti tidak merasakan sakitnya yang tidak disenangi, karena itu tidak mungkin. Wa innamas sabru alal musibah huwa hamlun nafsi ala tarki idharil jaza'. Namun sabar atas musibah itu adalah kemampuan mengontrol diri sendiri agar tidak larut dalam menampakkan kesedihan dan kegelisahan kita. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, paling tidak terhadap setiap musibah yang kita terima, baik musibah yang senang, lebih-lebih musibah yang tidak senang, di situ pasti ada pelajaran hikmah yang bisa kita petik. Paling tidak yang pertama, hikmah dari setiap musibah yang kita terima yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ujian yang menimpa kita bermanfaat untuk menghapus kesalahan dan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, sehingga kita menjadi sadar dan insaf. Ujian berupa sakit misalnya menyadarkan diri kita betapa nikmat dan mahalnya kesehatan yang selama ini telah kita rasakan. Contoh berikutnya, kekurangan makanan akan menjadikan kita sadar betapa kita harus menghargai setiap butir rezeki atau nasi yang masuk dalam perut kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta saukati yusaquha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan rasa gelisah, sampai duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hikmah yang pertama atas setiap ujian musibah yang kita terima, ketika kita sabar menghadapinya, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah dalam setiap ujian adalah membuat kita lebih siap dalam menghadapi beragam rintangan dan tantangan yang sewaktu-waktu terjadi dalam hidup ini. Dunia sebagai tempat tinggal kita yang sementara ini merupakan tempat ujian. Mulai kita lahir sampai mati, ujian akan datang bertubi-tubi dalam berbagai bentuknya. Kesiapsiagaan inilah adalah hikmah dari ujian dalam kehidupan orang beriman. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, mengapa hidup kita ini di dunia ini kok sangat penuh dengan ujian?"
Selesai satu ujian, muncul ujian berikutnya. Kita terkadang-kadang merasa lelah dengan semua ini. Kapan kita akan terbebas dari ujian-ujian ini? Lalu Imam Hambali berkata, kita akan terbebas dari ujian begitu kaki kita telah menginjak surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hikmah ujian ini Allah telah berfirman kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul di antara mereka kepada orang yang beriman, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hikmah ketiga atas setiap ujian yang kita hadapi adalah ujian berguna untuk mengangkat derajat dan kedudukan kita sebagai hamba di sisi Allah. Sebelum kita naik kelas, kita akan diuji untuk dinilai layak atau tidaknya kita naik kelas yang lebih tinggi. Jika ternyata hasil ujian kita bagus, kita layak naik kelas. Jika tidak, berarti kita masih harus belajar lebih giat lagi. Begitulah gambaran. Kita SD ujiannya mudah, SMP semakin sulit, SMA semakin sulit, sampai ke jenjang perguruan tinggi akan semakin sulit. Maka ujian itu dilihat dari kadar agama kita. Semakin tinggi kadar agama kita, maka semakin tinggi pula ujian yang kita hadapi. Sehingga tatkala kita mampu menghadapinya, maka kita akan lulus sehingga sempurnanya kita menjadi orang yang bertakwa. Di dalam sebuah hadis dengan berbagai macam redaksinya disebutkan asyadun nas bala al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para anbiya, tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang di bawahnya. Di dalam hadis yang lain summas sholihun. Kemudian setelah para anbiya adalah orang-orang soleh. Terus di bawahnya, terus di bawahnya. Maka tatkala kita terus berusaha meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diuji apakah kita akan benar-benar beriman sehingga sampai tampaklah bahwa kita benar-benar orang yang benar dan benar-benar orang yang beriman, sehingga kita semuanya digolongkan oleh orang-orang yang siddiqun, yang kita semuanya dikumpulkan bersama para nabi, para solihin yang tentunya semuanya akan diuji, dites dengan berbagai macam ujian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menghadapi setiap ujian yang menimpa kita, baik ujian berupa kesusahan maupun ujian berupa kesenangan, sehingga kita semuanya digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, digolongkan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah